Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Sabtu yang sebagaimana biasa kita berjumpa dengan guru kita Ustaz Sahal Al-Mudhafari eh, untuk berguru tentang dunia ruqyah. Dan ini ilmu yang alhamdulillah wa syukurillah masih banyak para ustadz yang sekarang ini menyebarkan tentang ilmu ruqyah ini, dan salah satu pemahaman ilmu ruqyah ini yang sudah 3 episode ya. Ini yang ketiga kali kita mengenal lebih awal tentang dunia jin gitu ya. Karena ruqyah seolah-olah memang diidentikan dengan bangsa jin, walaupun sebenarnya ruqyah adalah sifatnya umum ya. Ruqyah adalah sebuah bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan juga eh, doa-doa dari Nabi kita Alaihissalam. Sedangkan dunia jin adalah memang salah satu sebenarnya yang memang biasa digunakan eh, oleh para ustadz untuk meruqyah ya. Meruqyah orang yang memang kena gangguan jin salah satunya. Tapi ruqyah sesungguhnya terapi yang memang bukan hanya untuk kasus-kasus gangguan jin, tapi sesungguhnya ruqyah adalah sebuah pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk semua penyakit ya. Semua penyakit, karena itu adalah meminta pemohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di lanjutan dari episode tentang dunia jin ini memang panjang ya sebenarnya, membahas tentang dunia jin ini karena berkaitan dengan semua syariat yang ada dalam diri kita ya. Salah satunya memang adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, misalkan makan dengan tangan kanan gitu ya. Dan itu ternyata ada relevansinya dengan bangsa jin ya. Ketika kita makan dengan tangan kiri, maka setan akan ikut gitu ya untuk makan makanan kita. Wallahu alam bagaimana secara teknisnya, tapi itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Contoh lain ada misalkan ketika kita masuk rumah ya, kita masuk rumah kita harus baca Bismillah misalkan. Dan ini adalah sebuah contoh yang sebuah adab yang memang dicontohkan oleh Nabi kita. Dan disebutkan ketika kita masuk rumah tanpa membaca basmalah, maka setan-setan dari kalangan bangsa jin dari luar itu akan mengikuti kita. Sehingga mereka berkata, waduh malam ini kita bisa menginap di rumah itu karena orang yang penghuni rumah itu memasuki rumah tanpa membaca basmalah. Dan begitu banyak juga ada adab lain yang sangat terkait dengan dunia di samping kita, yaitu dunia bangsa jin. Karena itulah alhamdulillah kita mendapat pencerahan ya dari guru kita Ustaz Sahal, bagaimana kita memahami dunia bangsa jin ini, dan begitu banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi. Assalamualaikum Ustaz Sahal, kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair alhamdulillah syekhna. Alhamdulillah. Allah. Di pagi ini apa nih Ustaz yang akan kita ungkap tentang dunia bangsa jin ini, dunia jin ini? Ya seperti yang disampaikan di awal kemarin, kita banyak banyak jamaah anggota-anggota baru Majelis Keluarga Indonesia. Maka pembahasannya kita kembali ke dasar dulu. Oh ya. Bagi yang pernah ikuti ini, ya sebagai pengingat kembali. Insya Allah kita akan coba sedikit mentadaburi surah Al-Jin, kan menarik ya. Masya Allah. Nah, biar gimana pun bicara jin adalah bicara hal yang benar adanya tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ada dua kelompok yang membedakan itu. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini adanya jin. Tapi kelompok Mu'tazilah yang mereka mengedepankan logikanya, bermain akal, itu biasanya menolak adanya jin. Nah, ini menarik. Makanya untuk mengawali kajian kita coba mentadaburi surah Al-Jin
yang nanti kita sama-sama lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara khusus membahas jin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sampai menceritakan bagaimana karakternya bangsa jin, bagaimana jin itu mampu mencuri berita dari langit. Ya, itu panjang, nanti insya Allah kita singgung. Tafadhal mashkur Ustaz untuk memulai kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam sebuah kajian ilmu, kajian yang mulia, yang tentunya di dalam kajian ini kita tahu bagaimana sebuah keberkahan yang Allah turunkan pada majelis ilmu yang mulia. Bahkan kalau kita tahu bagaimana hadis Nabi yang mulia, ketika Rasulullah juga gambarkan Allah malaikat mengepakkan sayapnya serta mendoakan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Makanya beruntunglah kita di kesempatan yang mulia ini, kita adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat taufik bertemunya niat baik kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri bersama dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita tentu sama-sama tahu bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kepribadiannya. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita jadikan idola kita. Makanya kenapa sampai detik ini kita lihat di antara kaum muslimin, ya kebanyakan kaum muslimin, mereka tidak mengidolakan sosok Nabi Muhammad yang mulia ini. Karena memang tidak tahu secara detail bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi. Ya, kebiasaan Nabi ini sangat luar biasa. Bahkan diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, ada kebiasaan Nabi SAW ketika subuh, ya, usai sholat subuh, Rasulullah selalu berdiri di mimbar, kemudian masing-masing para sahabat itu diabsen sama Rasulullah. Adakah di antara para sahabat yang sedang sakit? Adakah di antara para sahabat yang saat ini sedang merasakan susah, menderita? Semua diabsen. Rasulullah ingin tahu orang-orang terdekatnya ini seperti apa. Subhanallah. Saking pedulinya Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya satu-satu pada saat usai sholat subuh. Usai itu disitulah makna di mana Rasulullah SAW paling banyak dekat dengan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Disitulah banyak sahabat-sahabat Nabi yang mulia akhirnya bertalaki dengan Rasulullah SAW, menimba ilmu kepada Rasulullah. Semoga kita sebagai umat Rasulullah SAW ini sama-sama ditempatkan di surganya Firdaus, ya, surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu paling tinggi adalah surga Firdaus. Bahkan antara surga Firdaus dengan surga-surga yang lainnya itu bisa bedanya 2 derajat. 1 derajat aja itu bedanya antara langit dengan bumi, jaraknya. Subhanallah. Makanya ada sebuah anjuran, mintalah sama Allah surga yang paling tinggi, agar nanti kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya. Amin Allahumma amin. Yang kita sama-sama hormati, ya, para pengurus Majelis Keluarga Indonesia, para guru-guru Majelis Keluarga Indonesia. Di sini juga ada Ustadz Baba Haikal Hasan Baros, Ustadz Dodi Al Jambari, ya, kemarin dapat kabar beliau sedang sakit.
Namun saat ini kita doa semoga Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Terus ada Tuan Guru Suparman Fajar, semoga juga Allah sehatkan, Allah jaga dan lindungi guru-guru kita bersama. Ada Ustadz Khairul Alam, ya hafizahumullah semuanya. Ada Ustadz Saifullah, ya. Tentu kita semua yang juga berdoa kepada Allah untuk para pengurus-pengurus MKI ini. Ya udah Ustadz Khalis Bakri, ada Ustadz Selo Ruandanu, ada adminnya nih Bang Ahmad Munandar, Dr. Vicky, Ustadz Selo Ruandanu, Dr. Bu siapa tuh? Bendum ya. Semuanya ada. Saya nggak sebutkan satu persatu pengurus-pengurus MKI. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali menyinggung ya, kembali membahas atau kembali mengupas tuntas tentang bangsa jin. Karena bangsa jin ini ketika kita bahas bersama, ini tidak berkesudahan. Tapi dalam pembahasan jin yang sebenarnya, kalau dia melenceng dari pembahasan Al-Quranul Karim, kalau dia tidak menggunakan nas dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang mulia, maka pembahasan ini bisa mengandung kesyirikan. Bahkan siapapun yang terlibat dalam dunia jin ini, kalau dia tidak ada pegangan sama sekali, maka ini akan menjadi musyrik akhirnya bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Ya, karena kita tahu ada orang-orang yang akhirnya dia bersekutu dengan jin. Akhirnya ada orang-orang yang dia menjadi pelayannya jin, ya, menjadi pelayannya jin atau pelayan syaitan, atau kita tahu dengan istilah satanik, ya. Mereka bahkan sampai benar-benar melayani setan. Bahkan mereka benar-benar bahwasanya setan itu nggak di neraka bagi mereka. Setan itu sebenarnya kekal, tidak di neraka, kata mereka. Tapi kalau kita kupas tuntas dengan bagaimana Al-Quranul Karim, biangnya setan adalah iblis. Nanti iblis ditempatkan di dalam neraka jahanam. Bahkan iblis juga dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat di neraka itu untuk khutbah. Jadi iblis ada kesempatan dari Allah untuk khutbah, menyampaikan sebuah pandangannya kepada para penghuni neraka. Iblis sambil mengatakan innallaha wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah sudah membuat janji yang benar, wa'adakum wa'dal haq, ya, kepada kalian, janji-janji kepada kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fakhlaftukum. Tapi janji-janji itu yang kalian sudah mendapatkan janji dari Allah, janji itu justru diplesetkan oleh iblis sehingga banyak orang-orang yang tergelincir dari janji yang benar menjadi janji yang salah. Ini iblis dapat kesempatan, tapi nanti ketika sudah di neraka tidak ada lagi penyesalan. Nggak bisa, ya Allah saya nyesel, saya ikutin iblis, saya ikutin syaitan, sampai saya ada di neraka. Nggak ada sebuah penyesalan itu di dalam neraka. Artinya kita sudah harus terima konsekuensi kita ketika di dunia ini mengikuti jalannya syaitan, maka akan mendapatkan tempat terburuk, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam pembahasan awal ini kita coba simak sama-sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ada satu surah yang bernama surah Al-Jin. Surah yang diturunkan di Makkah. Bahkan kalau kita dengar bagaimana kajian Tuan Guru Suparman Fajar, Tadabbur Quran, bicara tentang bagaimana tempat, ya, Makkiyah, disebut tentang surat ini diturunkan di Makkah. Ini ternyata bukan hanya bicara tempat, tapi juga bicara waktu. Karena surah yang diturunkan di Makkah atau surah Makkiyah itu juga bicara waktu. Artinya adalah surah yang diturunkan di Mekah ini adalah surah di mana Rasulullah SAW belum hijrah dari Mekah menuju Madinah. Bahkan kalau masih ingat, kalau ditanya berapa jumlah surah Makkiyah, berapa jumlah surah Madaniyah, lihatlah surah Al-Baqarah dengan jumlah 286 ayat. 286 ayat ini, 28 ini adalah surah Madaniyah, terus 86 surah Makkiyah. Artinya kalau kita buka Quran, ternyata Quran yang paling banyak diturunkan di Makkah. Pada saat Rasulullah belum melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah.
Tapi perlu kita ketahui lebih dalam, surah Makkiyah ini adalah surah yang banyak mengandung nilai-nilai tauhid. Surah yang banyak mengandung bagaimana penanaman-penanaman tauhid untuk asabiqunal awwalun saat itu. Ya, untuk kita tentunya juga sampai detik ini kita rasakan bagaimana pelajaran dari Al-Quran. Nah, kenapa Allah memberikan nama surah khusus tentang jin? Ini sebuah jawaban untuk jin itu sendiri. Ya, jawaban untuk jin itu sendiri bahwasanya Quran ini ternyata berlaku bukan hanya untuk manusia, tapi berlaku juga untuk jin. Makanya saya sering banyak sekali ketemu kasus-kasus pada saat saya mengobati orang, pada saat saya meruqyah orang, kemudian orang itu kesurupan. Saya hanya sampaikan, hey jin, Allah ciptakan kamu dan manusia ini tugasnya ibadah kepada Allah. Hai jin, kamu ini harus tahu bahwasanya pada saat Allah turunkan Al-Quran, Al-Quran ini juga berlaku untuk kamu. Artinya kamu juga harus belajar Al-Quran. Kamu harus pahami bagaimana isi-isi Al-Quran. Kamu harus tahu bagaimana peringatan-peringatan yang Allah sampaikan di dalam Quran. Kamu juga harus tahu bagaimana nanti kalau kamu termasuk jin yang zalim, jin-jin yang kafir, kamu ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian ada jawaban dari mereka. Ini cerita pengalaman. Kemudian ada yang pernah menyaut begini. Manusia, lu tahu nggak? Gua ini diciptakan dari api. Mana mungkin gua akan terbakar, sedangkan neraka itu dari api. Saya katakan pada mereka, kalian tahu nggak bagaimana ketika kalian ini diciptakan dari api, neraka dari api, tapi kalian juga akan merasakan betapa dahsyatnya neraka jahanam. Ya, ini sebuah gambaran untuk mereka. Kemudian saya bacakan surah An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Kemudian dia berteriak, sakit, panas. Ini baru dibacakan ayat Quran aja lu kepanasan. Apalagi nanti lu ngerasain dahsyatnya neraka jahanam. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Jadi orang-orang yang pada saat nanti di neraka jahanam disiksa itu bagian kulit luarnya. Yang begitu dahsyat mereka akan merasakan sakit. Makanya kalau kita bahas bagaimana hadis Nabi tentang mengintip neraka jahanam, mengintip aja. Ternyata nanti penghuni neraka itu lelaki diciptakan oleh Allah di akhirat, penghuni neraka itu tingginya 33 meter. Lelaki tingginya 33 meter. Perempuan tingginya 17,5 meter. Ini pundak kanan dengan pundak kiri kita ini bertemu seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Jadi memang besar sekali nanti Allah ciptakan kita. Ini pundak kanan kita dengan pundak kiri, kalau sekarang kita bisa lihat dengan gampang ya. Dengan mudah kita dekatkan dengan mudah. Tapi nanti pada saat di neraka jahanam, pundak kanan ini bertemu dengan pundak kiri seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Bahkan kulitnya Allah ciptakan tebalnya seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Gigi gerahamnya, gigi taringnya ini seperti gunung Uhud. Cukup besar. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa Allah ciptakan kita manusia ini dengan tubuh yang begitu besar nanti di akhirat kelak, di neraka jahanam? Ternyata salah satu jawabannya adalah, inna azabi lasyadid, kata Allah. Allah ingin maksimalkan azabnya bagi mereka para penghuni neraka yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah selama di dunia ini. Ini sebuah peringatan untuk kita. Bahkan jin itu juga berlaku. Ya, jin ini berlaku. Makanya surah Al-Jin ini bukan berlaku untuk manusia tapi untuk bangsa jin. Dan yang menariknya adalah surah Jin juga menggambarkan bagaimana jin itu sesungguhnya ya makhluk yang Allah ciptakan, wa khalaqal janna min marijim minar, dari api yang menyala tanpa asap. Bahkan kalau kata para ulama, bahkan di sini banyak para sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga berbeda pendapat bagaimana maksud al-jan ya,
Wa khalaqal janna min mariji minar. Mariji minar ini banyak perbedaan pendapat. Api yang menyala tanpa asap, ada yang dibilang gas, ya. Api gas bersih. Terus ada yang berkomentar bahwasanya api ini merah, warnanya merah dan kehitaman. Ada yang mengatakan api yang menyala tanpa asap. Bahkan sebuah analogi yang disampaikan di dalam kitab Maradus Sihr, ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Said Ahmad Abduh, digambarkan bahwa sebuah analogi mengatakan kalau kita lihat api, kemudian api ini masih punya asap, ya. Ketika api ini dinyalakan kemudian masih terlihat ada asapnya, maka bisa dikatakan api ini panas tapi nggak panas banget. Tapi ketika kita temukan api yang tidak ada asapnya, maka disinilah api ini digunakan untuk menciptakan jin. Artinya memang bangsa jin ini adalah bangsa yang memang diciptakan dari api, yang kita tahu api ini ketika dia berdekatan dengan kertas, kertas itu akan terbakar. Api ini nggak bisa digabungkan dengan siapapun. Makanya saya ulang kembali pembahasan waktu minggu lalu tanggal 2 Desember. Ketika siapapun yang dihinggapi jin dalam tubuhnya, siapapun yang ditumpangi jin dalam tubuhnya, ketika dia memiliki karakter yang baik, tapi karena ada jin, dia jadi tidak baik. Kemudian ketika dia punya karakter yang dimana karakter ini adalah karakter bukan seorang pemarah, tapi ketika ada jin dia menjadi seorang pemarah. Ketika dia seorang yang bersosialisasi, dia bergaul, dia berteman, dia bisa kumpul bareng dengan teman-teman. Kalau ada jin dalam tubuhnya, dia tidak bisa bergaul, dia tidak bisa bersosialisasi. Yang ada ketika dia bersosialisasi, ketika dia berteman, yang terjadi adalah dia mudah marah, dia mudah tersinggung, dia baperan. Kenapa? Karena ketika itu ada jin yang menumpangi tubuhnya. Ini ada jin yang hinggap di dalam tubuhnya sehingga karakter jin ini itu bisa mendominasi dalam tubuh manusia. Yang tadinya dia cuma seorang yang bahagia, ya, tapi ketika ada jin numpang atau hinggap di dalam tubuhnya, dia menjadi seorang yang mudah sedih. Misalkan ada perkara handphonenya jatuh, padahal jatuh kita tahu kita ambil selesai. Tapi karena ada jin yang hadir di dalam tubuhnya, jadi sedihnya kayak dalam. Ketika kita seorang yang biasa aja, kalau misalkan kita tahu handphone salah naro, kita lihat itu salah. Karena kita ditumpangi jin, seakan-akan salah itu jadi besar. Jadi memang bahaya sekali ketika jin sudah mulai masuk. Beda dengan tanah. Tanah itu bisa berbaur, bisa bersosialisasi. Kita perhatikan ketika tanah kemudian ditanami tumbuhan, tumbuhan ini akan tumbuh. Ya, pohonan ini akan tumbuh. Artinya memang tanah ini bisa ada di mana-mana, bisa berbaur, bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Tapi kalau jin hati-hati. Makanya ini menjadi sebuah penting, menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bahwasanya disinilah kenapa Allah peringatkan jin, disinilah kenapa Allah sampaikan bahwasanya ada surah khusus dalam pembahasan al-jin itu sendiri. Yang pertama, kita tahu di dalam surah al-jin ini ada di surah ke-72, ya, dia punya 28 ayat. Kemudian surah jin ini memang seperti yang saya sampaikan di awal, surah yang diturunkan di Mekah. Terus awal surah al-jin menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak dapat melihat jin jika tidak diberitahu oleh Allah. Jadi memang sekelas Rasulullah SAW, sekelas Nabi, makhluk yang mulia, yang dimuliakan oleh Maha Mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh Maha Agung, ini tidak dapat melihat jin kecuali Allah yang beritahu kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tahu bagaimana di surah An-Najm, ya, surah yang ke 53, 52 ya, 52 53, 54, 53 betul. Juz yang ke-27, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuku wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
Ketika Allah sampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Jadi memang yang disampaikan Rasulullah SAW ini bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ada sebuah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta pada saat Rasulullah SAW melihat jin pun tidak bisa. Karena hakikatnya manusia itu memang tidak bisa melihat jin. Kecuali Allah yang beritahu, kecuali wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah. Disitulah Rasulullah SAW baru mengetahui adanya sebuah keberadaan bangsa jin itu sendiri. Kemudian di akhir surah dari pembahasan surah Al-Jin itu menjelaskan bahwa ilmu gaib hanya milik Allah semata. Sebagai bukti, ya, sebagai contoh, kembali saya ingatkan lagi, sebagai contohnya bahwasanya ketika bangsa jin yang mendapat sebuah perintah dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk meneruskan pembangunan Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina, yang saat itu awal mulanya adalah Nabi Daud alaihissalam, tapi Nabi Daud berpesan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di surah ini, ya, di dalam surah Al-Qasas, ya, di surah Asy-Syu'ara, maaf, disampaikan atau digambarkan bahwa ternyata bangsa jin itu tidak tahu hal yang gaib. Buktinya adalah pada saat mereka sedang asiknya, sedang fokusnya membangun Baitul Maqdis di Palestina, kemudian lama-lama lambat laun Allah cabut ajalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah cabut nyawanya Nabi Sulaiman sampai akhirnya Nabi Sulaiman menemukan ajalnya. Tapi tidak ada satupun bangsa jin yang tahu Nabi Sulaiman itu sudah meninggal dunia. Allah rahasiakan itu. Allah sembunyikan bagaimana kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini sebuah bukti bahwa bangsa jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Kalau ada yang bilang, oh nanti akan neraka kiamat ini tanggal sekian, ada seorang yang paranormal mengatakan hal itu, kita bisa katakan ini mustahil dia bisa tahu itu. Mustahil. Karena perkara gaib, perkara yang hanya Allah tahu. Hanya Allah yang maha tahu itu. Ya, hatta itu bangsa jin. Sampai dia berusaha mencuri berita-berita dari langit, itu mereka akan merasakan bagaimana panahan-panahan api dari langit. Sehingga mereka tidak ada satupun yang mampu menembus atau mencuri berita-berita dari langit, di mana malaikat-malaikat Allah sedang berbincang di sana. Ya. Kemudian dari isi kandungannya juga kita tahu bagaimana prinsip-prinsip akidah Islam seperti wahdaniyah, ya, kekuasaan Allah, itu dibahas di dalam surah Al-Jin. Kemudian ada ar-risalah, kerasulan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul-rasulnya dalam mendakwahkan bangsa jin itu sendiri. Atau juga dibahas tentang al-ba'ats. Al-ba'ats ini adalah hari kebangkitan, yaumul ba'ats, yang kemarin kita singgung, bagaimana pada saat di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, semua manusia ini merasa paling takut dan dahsyat rasanya. Karena yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, semuanya satu sama lain, tidak ada yang mempedulikan dia punya anak, tidak ada yang mempedulikan saudaranya, tidak ada yang mempedulikan keluarganya, sampai rela anaknya diserahkan untuk biarin aja dia masuk neraka, sampai walaupun saya harus sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu ke kondisi gambaran bagaimana dahsyatnya yaumul ba'ats. Ini dibahas juga di dalam surah Al-Jin. Kemudian ada al-jaza. Al-jaza ini adalah amalan, ya, bahasan tentang bagaimana balasan amal, al-jaza. Ya, al-jaza ini balasan. Makanya kalau kita sering ucapkan kalimat jazakallah, ya, semoga Allah memberikan balasan. Balasan apa? Itu nggak boleh sampai ucapan itu nggak boleh sampai jazakallah. Harus ditambahin jazakallahu khair. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk. Jadi bukan ucapan hanya jazakallah, harus ditambahkan jazakallahu khairan ahsanul jaza. Tambahin ahsanul jaza, karena Allah yang maha memberikan balasan terbaik buat kamu. Ya. Kemudian inti pembicaraan surat ini adalah seputar jin dan hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Terus juga surah ini dinamakan dengan makhluk gaib yang dibebani hukum taklif.
Kita tahu ya hukum taklif ini artinya manusia ini atau jin ini juga bisa kena dosa. Ketika dia melakukan kesalahan, dia kena dosa. Ketika dia melakukan dosa, dia juga dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dikerjakan. Jadi bukan hanya manusia yang mendapatkan balasan atas dosa yang dilakukannya, ya bukan hanya manusia yang mendapatkan pahala ketika dia melakukan kebaikan, jin juga akan mendapatkan itu. Ya, kemudian kita tahu bagaimana manusia dan jin ini disebut as-saqalain. Oke. Poin-poinnya di dalam surah Al-Jin ini pertama, surah Al-Jin ayat 1 sampai 2 ini tentang bagaimana jin mendengarkan Al-Qur'an dan beriman kepadanya. Pada saat ayat 1 dan 2 diperdengarkan Al-Qur'an, ya bagaimana jin mendengarkan Al-Qur'an, jin itu langsung takjub. Jin langsung merasa kagum dengan Al-Qur'an itu sendiri. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah surah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin ini merasa takjub, kagum ketika mendengarkan Al-Quran dibacakan. Makanya saya sering juga ketemu kasus-kasus ketika saya meruqyah, saya sering sampaikan ayat ini. Saya sering bilang gini, "Hei jin, ingat dah bagaimana pendahulu-pendahulu kalian. Ketika pendahulu kalian bertemu dengan Rasulullah SAW, mendengarkan ayat Quran, mereka justru kagum dengan ayat Quran. Mereka takjub sampai akhirnya mereka ini beriman kepada Allah." Bahkan saya sering bilang ya bahwa jin itu sebenarnya memiliki hati yang lembut. Jin bukan makhluk yang punya hati keras, tidak. Jin juga memiliki hati yang lembut. Ini sebuah bukti, dengar Quran aja dia kagum. Dengar Quran aja dia takjub. Dengar Quran kemudian diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya dia bisa menjadi makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat 1 dan 2, jika jin mendengarkan Al-Qur'an maka dia akan beriman, ya jin dia takjub dan beriman kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga sampai 7, pengagungan jin kepada Allah dan mentauhidkannya dalam ibadah. Jadi jin itu memang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sebuah perkara ya, bukan sebuah perkara di mana ini jin ini hanya hikayat, jin ini hanya dongeng, jin ini hanya cerita, jin ini benar adanya. Kita sebagai orang-orang yang mengakui kita ini menganut ahlu sunnah wal jamaah, kita harus mengakui jin ini benar ada. Karena ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena disebutkan di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Nah, ketika di ayat 3 dibacakan wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami dan tidak beristri dan tidak pula beranak. Ini adalah sebuah tauhid. Jin mengakui bahwasanya Allah ini tidak beristri. Allah ini ahad. Ya, dan Allah juga tidak beranak. Jadi tidak ada anak-anaknya Allah. Allah Bapa, tidak ada itu. Karena Allah tidak beranak dan Allah tidak beristri. Nah, makanya di surah Jin 3-7 ini sebuah gambaran di mana jin itu pengagungan. Ini tentang pengagungan jin kepada Allah dan mentauhidkannya dalam ibadah. Jadi artinya jin ini memang ibadah. Jin yang makhluk yang dia juga ibadah. Jin yang dia juga punya tubuh. Ya, jin juga punya tubuh. Jadi bukan hanya jin itu bukannya hawa. Jin itu tubuh. Makanya jin itu, kalau kita mau tahu, jin itu artinya sebenarnya yang tersembunyi. Jin itu yang tersembunyi. Contoh lain ya, contoh lain misalkan ada janna lailu, ya janna lail malam yang telah gelap di gulita. Terus ada al janin. Janin kita tahu ya, ada anak yang dalam kandungan ibunya, ini al janin. Jadi kalau berawal dari kata al jin itu artinya tersembunyi, itu bisa banyak penjelasan lainnya. Ada janna lailu ya. Jin ini malam gelap gulita, kemudian al janin
ada anak yang di dalam kandungan ibunya, terus ada al-jinan, ya, hati, karena tertutup tidak ada yang dapat melihat. Jadi kita nggak ada yang tahu nih di mana letak hati kita, itu tidak terlihat, ya. Terus al-junun, junun ini gila, tertutup akalnya. Terus al-jannah, surga, karena dinaungi banyak pepohonan. Jadi memang berawal dari kata jin, jin itu artinya tersembunyi, tertutup. Kita tahu jin memang tidak bisa kelihatan dengan kasat mata kita, dengan panca indera. Makanya sering ada yang bilang, Ustadz, kalau misalkan dia bisa tahu bagaimana? Kalau misalkan ada seorang ustadz, kiai, ya Habib yang dia bisa tahu tentang jin, itu bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja nggak dapat melihat jin, kecuali Allah yang beritahukan itu. Kemudian kita tahu bagaimana di surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-27. Wa annahu kana surah yang ke-7, ayat yang ke-27, bahwasanya jin itu tidak bisa melihat kalian, tapi kalian bisa melihat mereka. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Di ayat itu dikatakan mereka bisa lihat nih. Jin itu bisa melihat manusia dimanapun manusia itu berada. Manusia mau ngumpet di kolong bangku, dia mau ngumpet dimanapun tempatnya, jin bisa lihat mereka. Tapi nggak ada satupun manusia yang bisa melihat jin. Artinya, ketika Allah sampaikan ini di dalam Al-Quranul Karim, ini sebuah bukti bahwasanya kita harus punya pegangan dalil. Karena kalau kita udah bicara jin, kita bicara tentang hal yang gaib, kalau tidak berlandaskan dengan nas atau dalil-dalil yang sahih, ini bahaya. Ya, ini bahaya. Nah, ini harus masuk dalam logika kita. Makanya ketika kita tahu bagaimana dalil itu ada dua, akli dan nakli. Akal ini akan menerima dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Kalau ada di antara kita, akal-akal kita, logika kita menolak dalil, maka ada akal yang rusak di dalam diri kita. Hati-hati. Makanya kita diajak oleh Allah SWT untuk yakin tentang bagaimana dalil yang disampaikan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih yang mulia. Kemudian ayat 8 dan 10, naiknya jin ke langit dan mencuri atau mendengar berita-berita dari langit, kemudian terhalang setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi mereka dulu nih bisa menembus langit. Makanya ada sebuah tantangan dari Allah di surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ya, ini tembuslah. Kalian tidak bisa menembus ini dengan ilmu pengetahuan. Kalian tidak bisa menembus ini dengan kekuatan. Illa bisultan. Nah, ini pelajaran bagi kita bersama tentang bagaimana Al-Quranul Karim membahas detail ya tentang bagaimana jin. Bahkan jin itu sebenarnya di surah Al-Jin ayat 6 ya. Kalau kita mau lihat di surah Al-Jin ayat 6, jin itu sesungguhnya makhluk yang takut dengan manusia. Jadi ini buat kita nih, buat kita manusia, jin itu sebenarnya takut. Jin itu sebenarnya khawatir dengan kita sebagai manusia. Tapi subhanallah, lagi-lagi kita ini manusia juga takut kepada mereka. Padahal jin ini yang takut sama kita. Tapi karena kita nggak yakin dengan Allah, nggak yakin dengan perlindungan Allah, akhirnya kita takut. Sebagaimana di surah Al-Jin ayat 6 digambarkan, ada manusia yang dia melewati satu goa, ya, satu lembah. Kemudian mereka dikatakan wa annahu kana rijalun minal ins, ya. Rijalun minal ins, lelaki dari kalangan manusia. Ya'uduna, mereka meminta perlindungan birijali minal jin. Ya'uduna birijali minal jin, dan mereka meminta perlindungan dari lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rohako. Maka jin itu makin membuat mereka semakin takut. Jadi sebenarnya jin itu takut. Ketika dilihat manusia, dia takut. Tapi ketika kita ada rasa takut, jin justru makin menakut-nakuti kita. Ini hati-hati. Banyak orang-orang kita kejebak dengan itu. Dia lewat satu tempat yang katanya angker, terus katanya harus memberikan klakson 3 kali. Ya dulu begitu tuh.
Kalau mau lewatin turunan Casablanca itu harus diberikan klakson 3 kali. Karena kalau nggak dikasih klakson 3 kali itu bisa celaka. Hati-hati. Kalau kita termasuk orang yang mengikuti itu, ya, kalau kita termasuk orang-orang yang melakukan itu, hakikatnya kita sedang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Padahal mereka sendiri takut kepada kita. Dan kita juga biasanya merendahkan diri kita di hadapan mereka. Kita lewat di satu hutan, kita lewat di satu kuburan yang katanya serem, kita kemudian mengucapkan kalimat numpang-numpang, anak bagong mau lewat. Kita anak manusia. Kemudian kita harus merendahkan diri kita mengucapkan dengan kalimat anak bagong mau lewat. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Makanya pelajaran di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang mulia ini, bahwasanya jin itu makhluk yang lemah. Jin itu makhluk yang sesungguhnya takut dengan manusia. Tapi memang kebiasaan kita nih, kebiasaan kita sering nakut-nakutin. Jangan lewat sini, nanti ada setan loh. Nanti ada kuntilanak loh. Nanti ada kunti bogel loh. Sekarang kan lagi viral kunti bogel. Hati-hati. Nanti kamu akan begini, akan begini, akan begini. Macam-macam disebutkan. Sehingga mereka jadi takut. Mestinya ajarkan anak kita. Nah, hati-hati nah kalau nanti begini, kamu nanti bisa dicatat Allah sebagai dosa. Orang yang berdosa nanti ditempatkan di dalam neraka. Hati-hati nak. Jadi bukan ditakut-takuti dengan syaitan. Hakikatnya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu juga lemah. Bahkan syaitan ini tidak mampu mengalahkan mereka yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut lagi di surah Al-Jin itu sendiri dari ayat ke-11 sampai 19 ini klasifikasi jin menjadi 2. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, makanya kalau ditanyakan, Ustadz, jin itu sebenarnya gimana? Di dalam ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11 sampai 19 ini ada tentang bagaimana klasifikasi jin itu ada 2. Ada yang muslim ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ya, kalau bisa dilihat nih di layar monitor kita bersama. Allah Subhanahu wa taala sampaikan bismillahirrahmanirrahim wa anna la nadri asyarun arida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Di ayat yang 11-nya wa anna minna salihun ya kan, sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Wa anna minna salihun, kemudian wa minna duna dzalik kuna taraiqub kidada. Jadi ada di antara bangsa jin ini mereka ini soleh, mereka ini beriman. Makanya saya kadang memberikan penjelasan begini. Ketika kita manusia ini Islam, ya kita disebut Muslim. Jin juga ada yang Islam, maka disebut jin yang Muslim. Manusia ada yang iman, disebut mukmin. Jin juga ada yang iman, disebut mukmin. Manusia ada yang kafir, jin juga ada yang kafir. Bedanya di mana? Bedanya tidak ada bedanya. Ketika manusia itu Muslim, kemudian dia melakukan dosa, muslim ini melakukan kesalahan, ya, ada kesilapan, ada kekhilafan di dalam dia menjalani hidup, maka muslim disebut muslim yang fasik, muslim yang munafik, muslim yang zalim. Walaupun hakikatnya kasat mata dia seorang muslim. Sama jin juga begitu. Kita sering kejebak. Kaum muslimin di Indonesia ini banyak kejebak ketika dia mengetahui ada jin di dalam tubuhnya. Mereka mengatakan, Ustadz biarin aja deh. Itu jin muslim kok nggak gimana-gimana. Mereka nggak tahu bagaimana ketika jin muslim, dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan. Maka muslim ini dikatakan fasik, zalim, atau munafik. Bahkan di hadis sahih yang lainnya, ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana jin itu tidak akan mungkin lebih dari 3 hari di rumah manusia. Jin muslim ya. Dia kalau lebih dari 3 hari di rumah manusia, maka dia bukan lagi jin muslim. Kata Rasulullah SAW, fahuwa kafir. Maka jin itu adalah jin kafir, faktuluh. Kita nih bisa membunuh jin itu di rumah kita. Jadi kalau di rumah kita tiba-tiba sering ada penampakan dan dia menampakkan diri di hadapan kita, faktuluh, Rasulullah anjurkan bunuh. Kenapa? Karena dia golongan jin kafir. Ya, jadi kalau misalkan dia di dalam tubuh manusia lebih dari 3 hari,
maka dia bukan lagi jin yang muslim. Saya sering bantah itu. Ketika mereka bilang saya muslim, bohong. Kalian nggak mungkin muslim. Kalian ini kafir. Saya menjaga, bohong. Yang menjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sekali ketika saya meruqyah orang, kemudian saya mengajak mereka untuk hijrah menuju Mekah. Tidak lagi ada di tubuh manusia, tapi saya ajak mereka hijrah kamu ke Mekah, hijrah kamu ke Mekah. Saya pernah ada pengalaman di tahun 2018 kalau nggak salah. Ketika saya umroh, di hadapan persis di hadapan saya Ka'bah, pada saat kita mau masuk Ka'bah, kawasan Ka'bah, kemudian di samping saya ada seorang berbisik, "Maaf ya Ka'bah hina, maaf ya Ka'bah hina." Nggak ada Ka'bah di sini. Ainal Ka'bah, dia sampai teriak-teriak, "Ainal Ka'bah." Padahal Ka'bah di depan matanya dia. Saya dengar dia berbisik begitu, kalimat mengucap gitu. Saya cuma bilang, "Yalla nataharrak." Ayo kita bergerak yuk, kita bergeser, kita cari tempat. Terus dia langsung ikutin saya. Kemudian di saat itu saya ruqyah orang itu, ya, seorang wanita bercadar menutup, kita nggak tahu dia dari mana. Terus selesai dia bereaksi, kemudian nggak lama lagi ada suara, "Anta Sahal min Indonesia?" Anta Sahal. Dia nanya saya, "Anta Sahal min Indonesia?" Min Jakarta Janubiyah, sah. Terus dari Jakarta Selatan, saya bilang, ini jin tahu gue gitu. Wah, ini ada jin yang kenal sama gue. Ternyata kata dia, saya adalah jin yang dulu kamu perintahkan untuk datang ke Mekah. Ini banyak loh jin-jin yang sudah ada di Mekah yang dia tahu Anda. Kalau Anda mau bicara sama jin yang ini, silakan. Saya akan panggilkan. Oh, enggak. Nanti jadi lama. Kan dia ngobrolnya lewat tubuh manusia. Jadi ada yang mereka ingin bicara langsung dengan saya, tapi dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, karena saya nggak bisa lihat, nggak bisa merasakan. Subhanallah. Jadi memang jin itu lebih senang ketika kita meruqyah orang. Saya sampaikan, jin kamu keluar, jin kamu saya doakan dapat hidayah, jin kamu di sana nanti mendapatkan sebuah kenikmatan, kamu bisa hijrah ke Mekah, kamu bisa ibadah di sana, kamu bisa kenal Islam lebih dalam, kamu bisa beribadah setiap hari, kamu bisa melakukan tawaf, sa'i, kamu bisa umroh berkali-kali di Mekah, kamu bisa merasakan bagaimana nikmatnya berada di Masjidil Haram, kamu bisa tahu, wah subhanallah, saya sampaikan itu. Dan umumnya mereka merasa lebih lapang untuk keluar. Dibanding ketika kita bilang, jin lu keluar, lu gue cekik lu, gue matiin lu, gue bunuh lu, gue bakar lu. Jin akan lihat kita dan bisa jadi dia memang akan dendam dengan kita sebagai manusia. Maka saya sering ditanya, "Ustaz, pernah nggak ada jin yang dendam?" Ya alhamdulillah, Allah jaga saya, Allah lindungi saya. Karena keseringan saya ini mengajak mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Atau bilang, jin lu kalau nggak keluar, gue yang keluar nih. Kayak gitu ya. Tapi saya mau kasih kesempatan karena pembahasan ini cukup panjang. Ya, yang terakhir di ayat yang ke-20 sampai 28, perintah Nabi menyampaikan dakwah dan kekhususan ilmu gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Silakan buat jamaah yang mau bertanya. Ada sebuah catatan nih, boleh dicatat dari surah ini. Jadi pesan-pesan surah ini, pertama, kita harus mengimani adanya makhluk yang bernama jin dan alamnya. Jadi alam jin ini ada. Ini di sekitar kita nih, ini bisa jadi ada alamnya mereka. Makanya saya sering ketika saya diminta sama orang untuk, "Ustadz, tolong dong ruqyah rumah saya." Saya sering bahasakan bahwasanya gini, "Wahai kalian bangsa jin, boleh jadi memang ada kalian di tempat ini. Wahai kalian bangsa jin, di mana kalian lebih dulu bertempat tinggal di tempat ini. Saya ingin sampaikan kepada kalian, tempat ini sudah ada manusia menempatinya. Tempat ini ada manusia dan keluarganya. Kalau kalian pengen ada tempat yang nyaman, yang kalian tidak terganggu, kalian pindah deh. Ini ada tempat di sini enak buat kalian. Ini tempat di sini nyaman, masih lega, belum ada apa-apa. Itu enak buat kalian bertempat tinggal. Tidak terusik dengan manusia. Silakan, yuk pindah tempat." Umumnya saya begitu bahasanya. Jadi beda dengan pengusiran ya. Kalau diusir, "Keluar, minggir lu jin, jangan di sini." Dia biasanya akan mengganggu kita karena dia diusik ya. Dia merasa diusik.
Ya 20 sampai 28 ini menyampaikan dakwah dan kekhususan tentang ilmu gaib. Terus jin pesan surahnya kita harus mengimani ada makhluk Allah bernama jin dan alamnya. Terus yang kedua kita harus meyakini bahwa yang maha kuasa dan maha berkehendak adalah Allah. Jin hanyalah makhluk ciptaannya, sama seperti manusia. Ya, yang berkehendak itu Allah. Jin hanya manusia, hanya makhluk yang sama dengan manusia. Jadi jin tidak punya kekuatan apapun. Dia tidak bisa mengendalikan apapun sebenarnya. Kita harus meyakini bahwa ayat-ayat Quran dapat memberi pengaruh kepada jin. Sebagaimana jin juga dapat berpengaruh kepada manusia. Ya, ini sebuah pesan dari surah Al-Jin. Terus yang keempat, ada sifat-sifat jin yang harus kita waspadai. Ini sifat jin. Mereka ada yang sesat dan menyesatkan, tapi ada juga yang beriman. Mereka nggak dapat memberi manfaat ketika manusia meminta perlindungan kepada mereka. Seperti yang saya contohkan juga, ketika kita tahu ada satu tempat yang dimana tempat ini keseringan orang kita naruh kopi di sini, ya kopinya nggak diminum sama kita, tapi ditaruh ada. Mereka nggak bisa memberikan manfaat apapun ketika kita meminta kepada mereka. Hatta kita naruh kopi, hatta kita naruh buah, jin nggak suka kopi, gue yang suka kopi, gitu. Bahasa kasarnya gitu. Jin itu nggak suka kopi, yang dia mau bukan kopinya, yang dia mau itu adalah penghambaan kita kepada dia. Pada saat kita bilang iya gue siapin kopi, itu yang dia mau. Jin gak makan buah, jin gak ngerokok, dia gak pegang rokok. Enggak. Kenapa harus disuguhin rokok? Karena yang dia mau bukan rokoknya, yang dia mau bukan buahnya, yang dia mau bukan kopinya, yang dia mau bukan kepala kambingnya, kepala kerbaunya. Yang dia mau adalah penghambaan kita kepada mereka. Pada saat kita bilang iya saya siapin, itu yang dia mau. Ya, ini sebuah gambaran. Yang terakhir, mereka tidak punya kekuatan ketika dihadapkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas bagaimana karakter jin. Apakah jin itu berwujud ya punya tubuh atau ajsam atau sebuah angin atau hawa aja. Ya, ini cukup panjang pembahasan kita. Barakallahu fikum wa wafaqakumullah. Silakan ya buat jamaah yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah, masyaallah. Dengan penjelasan ini kita jadi paham ya. Jangan takut dengan jin gitu ya. Jadi sudah tidak musim lagi kalau kita sudah takut dengan jin, karena sesungguhnya jin itu lemah, dan seperti kita juga jin itu justru malah lebih takut terhadap manusia ketika kita memang mengimani, mempunyai keimanan yang kokoh gitu ya. Dan ini sudah ada yang resen Pak Husairin, Abah gimana Bah? Ada pengalaman tentang jin nih Bah? Kalau pengalaman banyak, cuma nggak pernah lihat. Langsung tanya ya. Silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin nanya, tadi kan nyebut membunuh jin. Nah, itu cara membunuh jinnya gimana? Apakah kita siapin golok yang tajam, atau kita baca ayat-ayat Quran, atau gimana? Yang pertama. Yang kedua, sering kita lihat ketika di suatu acara, si tuan rumah itu menyiapkan sesajen kalau bahasa kita kan. Macam-macam lah. Ada ayam, ada bebek, buah-buahan yang enak-enak. Nah itu kalau buahnya kita makan, ayamnya kita makan, itu jatuhnya haram atau halal? Itu dua-dua. Syukran. Oke. Tadi saya sebutkan bagaimana membunuh jin. Jadi kita bisa membunuh jin ketika dia menampakkan diri di hadapan kita sebagai manusia. Jadi perlu kita tahu jamaah, bahwasanya ketika jin menampakkan dirinya di hadapan manusia, mereka juga sedang menyalahkan kodratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah keluar dari alamnya dia. Jadi alam jin itu pada saat dia berusaha keluar menampakkan diri ke hadapan manusia, ini salah satu potensi jin itu bisa begitu. Ya, dia masuk ke alamnya manusia. Pertama, dia juga mendapat hukuman dari kalangan jin karena dia sudah menyalahi kodrat. Ya, sama kayak kita lah, ada manusia yang dia punya ritual sampai masuk ke alam jin. Bagi hukum manusia, dia sudah kafir. Dia sudah berlaku syirik karena bersekutu dengan jin. Sama, di kalangan jin juga sama. Dia mendapat hukum itu. Nah,
ketika dia nampakin diri di depan kita, tiba-tiba kita bisa membunuhnya dengan cara mencekiknya dia. Itu bisa, itu nyentuh, itu bisa. Kenapa? Karena dia menampakkan diri di alam manusia. Itu. Mau pakai golok yang tajam, kan kalau udah berhadapan nggak mungkin ngambil golok dulu. Ya, Jin, tak dulu Jin, gue ngambil golok, lu jangan lari, diam-diam di sini. Nggak mungkin, dia udah keburu kabur. Karena udah berhadapan dengan kita, langsung cekik aja. Makanya saran saya kalau ketemu pocong, jangan lari, jangan kabur. Bilang sama pocong, balap lari sama gue yuk. Dia nggak akan bisa, dia biasanya kan lompat. Ya, itu yang pertama. Jadi Yang mengikuti hukum manusia, Ustaz ya. Betul. Nah, ini menarik. Saya ingin jelaskan gini. Ketika jin ada di alam jin, ya, ketika jin itu berada di alam jin, maka yang berlaku adalah hukum jin. Makanya nggak mungkin tuh kita bisa nangkep dia, nggak bisa. Bohong itu. Itu tipu daya mereka. Kita tangkap, masukin ke botol. Saya sering bilang, saya protes. Kalau memang botol, ngapa harus botol? Kecil, nggak muat jin. Masukin aja ke dalam galon yang gedean dikit. Ya, itu ada alam mereka. Jadi kita nggak bisa mencampuri alam mereka. Tapi ketika dia ada di alam manusia, bahkan sampai dia masuk ke dalam tubuh manusia, yang berlaku itu hukum manusia. Ketika digampar, dia sakit kena gampar. Ditabokin, dia sakit kena tabok. Kenapa? Karena dia sedang berlangsung hukum manusia. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ada buah, ya, ada makanan yang menjadi sajen. Terus kalau kita makan gimana hukumnya? Ya tetap kita harus minta izin dulu sama yang punya. Karena itu buah orang, makanan orang. Betul. Kalaupun makan nggak apa-apa makan itu sebenarnya. Nggak apa-apa. Ketemu makan, wah, tapi kan mesti izin. Karena itu posisinya udah mengambil makanan orang lain. Gitu. Yang nggak bolehnya kan di situ. Lagi ngapain sih kayak kurang amat sama makanan, kita bahasanya kan gitu. Oh, mau jeruk ya, elah tibang beli doang jeruk di situ. Kayak gitu kan. Kalau dimusnahkan itu termasuk gimana? Ini hanya untuk Ah, dimusnahkan misalkan untuk supaya tidak ada lagi kesyirikan itu. bisa dimusnahkan tapi jangan divideoin. Ntar kena hukum nanti. Kena delik. Ya. Kalau Ini kalau mereka yang melakukan adalah orang di luar Islam, ya itu kan kepercayaan mereka, keyakinan mereka dengan itu. Kita salah tuh ketika kita ganggu keyakinan mereka. Tapi kalau kita mau berlaku keras dengan itu, kita singkirin, kita buang, itu juga boleh juga sebenarnya. Tapi jangan divideoin, ntar viral. Jangan divideoin, ntar viral. Terus juga kita jadi malah kesangkut hukum akhirnya. Kayak gitu. Oke, silakan. Baik, ada yang ingin ditanyain lagi, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi tentang Ibu Sri dari Jogja. Oke, nanti di chat saya bacain ya. Ibu Sri dulu yang langsung bertanya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sebetulnya saya banyak pertanyaan, tapi Waduh. kalau di ini nanti yang lain nggak kebagian, Ya satu-satu boleh, aja Pak. satu dulu ya Bu Makanya Sri. saya enggak, Ya. tadi saya kasih kesempatan yang panjang kalau mau nanya-nanya. Ini Pak Ustadz, ini pernah saya alami Pak Ustadz ya. Ini kaitannya dengan dunia itu, dengan dunia jin itu sebetulnya aura itu apa Pak Ustadz? Karena saya pernah terus terang foto aura gitu Pak Ustadz. Itu Malu. kaitannya dengan dunia jin itu seperti apa. Nah, di foto itu nanti ada yang warna ungu, oranye dan sebagainya, merah itu benar begitu, itu energi atau dunia jin atau apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya suruh beli batu Pak Ustadz. Di Iya, tempat foto itu suruh beli batu, ini orang seperti ini, batunya cocok ini gitu. Nah, itu seperti apa? Itu pertanyaan satu. Kedua nih, yang kayaknya agak mendesak nih Pak Ustadz. Ada teman saya, beliau itu suka membekam saya. Dia orang yang soleh, saya tauhidnya juga bagus. Tapi kok dia merasa seperti ada khodamnya gitu. Pertanyaan saya, bisa itu jin itu di tubuh orang yang soleh seperti itu, padahal dia tauhidnya baik. Nah itu yang dia juga merasa
sulit gitu ya, bagaimana membuangnya gitu. Karena itu orang tuanya begitu, dianya juga seperti itu. Dia minta, bagaimana ya Bu ya gitu. Demikian Pak Ustadz, doa Oke, dulu ya Pak siap. Ustadz. Ya, Bismillah. makasih Pak Tip. Ustadz. Jazakallah Ya, khairan. jazakallahu khair. Tip, ketika ditanya misalkan, Ustadz, totok aura bagaimana? Saya mau nanya, aurat pakai kasih apa tanpa kasih? Kalau pakai kasih berarti kan artis ya. Oke, kalau kita bicara tentang bagaimana totok aura, sebenarnya ini sedang membuka panca indera kita itu untuk masuk ke alam mereka. Atau bahasa lainnya, kita tanpa disadari sedang menggunakan pengasihan. Atau kita sedang, itu sihir putih itu tanpa disadari. Berarti mohon maaf, bisa dipastikan Bu Sri ini tanpa disadari sudah ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya kalau sudah lakukan itu. Ya, kenapa? Karena itu naruh jin. Jadi jin itu yang nanti akan terlihat menampilkan kita seperti muda, ya. Nanti dia akan nambah tuh, diperpanjang, akan top up, perpanjang masa kecantikannya, dipanjangin tuh. Biasanya per 40 hari suruh balik lagi. Nanti ada treatment lagi, melakukan cara ulang lagi atau ditambahin lagi tanpa disadari. Ya, jadi aura itu sebuah cara di mana jin sedang diletakkan di tubuh kita, sehingga yang tadinya kita biasa aja, nggak bisa lihat, nggak bisa tahu, tiba-tiba kita bisa tahu. Yang tadinya kita jadi punya karakter yang biasa aja, tapi tiba-tiba kita jadi seorang yang punya karakter nggak baik. Terus jadi, iya ya kok sejak gue pakai itu jadi sering gelisah, sering nggak nyaman, kok jadi mudah marah, kok jadi kalau udah sebel sama orang sebel, nggak bisa dilepas gitu. Itu jawaban pertama. Yang kedua, terkait jin keturunan atau khodam, ya, ketika kita temukan itu adalah orang soleh, orang yang bertauhid, sangat bisa. Jin itu bisa ada di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena jin itu urusannya bukan dengan manusia itu, tapi dia urusannya dengan keturunan sebelumnya yang dimana mereka pernah melakukan ritual, mungkin mandiin keris satu suro, mungkin dia pernah belajar bela diri tenaga dalam, dia pernah naruh sajen. Urusannya itu dengan keturunan sebelumnya. Ketika ini sudah pada keturunan sebelumnya, maka jin ini sudah mengklaim bahwasanya udah deal, positif. Keturunan lu itu punya gue, milik gue yang berhak ngejagain, bagi mereka bilang ngawasin, nolongin, semua. Itu mereka. Itu urusan mereka dengan keturunan kita sebelumnya. Jin itu punya hak, dia bebas mau milih ke siapa. Saya ada cerita pengalaman saya. Saya pernah ketemu seorang soleh. Orang ini luar biasa. Kuliah S1 sampai S3-nya di Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Jadi memang orang soleh benar nih. Dia dari usia 14 tahun tinggal di Mekah. Dari usia 14 tahun tinggal di Mekah. Kemudian beliau ini pernah jadi imam di Riyadh, Saudi Arabia. Jadi memang bukan orang sembarangan. Hafal Quran 30 juz, bahkan hafalannya mungkin. Kita acak-acak hafalannya dia hafal. Bahkan yang terakhir, dia ini seorang yang hafal ribuan hadis-hadis sahih yang mulia. Pas ketemu sama saya waktu itu di sana, di Jeddah, ngobrol panjang lebar, duduk bareng. Saya cuma bilang gini, "Taib ya Syekhna, istami' warada." Dengerin baik-baik. Sakrul Quran ilaika bi suratil Fatihah. Saya mau bacain Quran deh, surah Al-Fatihah, ente dengerin. Dia kan cerita begini. Pas saya baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia tanpa disadari langsung napasnya langsung punya jantung yang berdetak kuat, cepat, terus langsung gak nyaman. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Pada saat saya bilang ihdinas siratal mustaqim, tangannya langsung mencengkeram. Layaknya binatang harimau. Wah, dia ngamuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dia langsung nyerang saya. Padahal ini orang soleh. Dia hafal Quran 30 juz. Mungkin hafal ribuan hadis sahih mulia. S1 sampai S3-nya di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Dia juga imam di Riyadh Saudi Arabia. Tapi pada saat mendengarkan Al-Fatihah dia ngamuk. Terus selesai di ruqyah, singkat cerita selesai. Saya cuma tanya sama Syekh ini, "Madza sya'urta al-an ba'da ruqyah Syekhna?" Apa yang ente rasakan setelah di ruqyah? Dia merasa subhanallah, lega, lapang. Dirinya merasa sehat. Terus saya tanya sama dia, apa di belakangnya dulu ada cerita apa? Ternyata dia bilang kakeknya dulu orang sakti. Kakeknya sakti. Dia nggak tahu menahu karena usia 14 tahun sudah tinggal di Mekah. Kakeknya sakti. Ternyata jin itu milik ke dia. Jadi sangat mungkin orang soleh itu ditumpangi sama jin keturunan. Sangat mungkin. Karena urusannya bukan dengan dia, tapi urusannya dengan keturunan-keturunan sebelumnya. Sebagaimana Allah, ya saya ulangin, sebagaimana Allah izinkan iblis untuk mengganggu anak cucu Adam, Allah izinkan iblis ditangguhkan usianya sampai hari akhirat kelak, hari kiamat kelak. Allah juga izinkan iblis mengganggu, merusak, mengacaukan hubungan anak-anak cucu Adam. Gitu. Makanya dia juga dapat izin itu. Karena dia merasa dapat izin, ya udah dia berhak melakukan itu kepada manusia. Berarti Baik. harus diruqyah ya Pak Ustadz ya. Berarti ibu itu harus diruqyah ya Pak. Betul, Ibu Sri, keluar semua keluar. Kalau nggak keluar, kita semua yang keluar dari Zoom ini. Ya. Ya soal yang aura itu Pak Ustadz, itu kejadiannya itu sekitar 15 tahun yang lalu. Ya, Pada masih saat ada. pada saat ini Pak Ustadz, saya dan suami itu mencari bagaimana caranya menghilangkan sihir, tapi masih bodoh ya Pak Ustadz. Ya. Jadi saya datang ke situ, tapi alhamdulillah semakin kesini menemukan gitu ya. Tapi saya masih penasaran, nggak dijelaskan soal aura itu sebelum-sebelumnya gitu ya Pak Ustadz gitu. Tapi akhirnya setelah tahu bahwa ada ruqyah yang syar'i gitu, saya diruqyah dan alhamdulillah sekarang sih sudah mudah-mudahan nggak diganggu lagi Pak Ustadz. Amin, amin. Sampai saya pernah ke dokter ya Pak Ustadz, saking ingin membuang itu ya, sihir itu, ke dokter yang ibu ibu tahu nggak kita tuh punya energi. Terus saya suruh pegang pendulum ya Pak Ustadz untuk membuktikan bahwa manusia tuh ada energinya. Coba ibu pegang dan di hati ibu suruh pendulum itu maju ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri. Dan bisa begitu Pak Ustadz. Nah ini dokter itu sihir atau apa, atau dukun atau apa juga ya. Dokternya terkenal juga tuh Pak Ustadz, suka di TV juga gitu, di TV nasional. Tapi ya itu jadi dalam rangka mencari ini Pak Ustadz, bagaimana menyembuhkan, tapi yang harus saya lalui ya hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah ngerti Pak Ustadz, apalagi Alhamdulillah. dengan kajian ini, alhamdulillah Kalau lebih dokter, paham lagi. Bu Sri, kalau dokter itu terkenal nanti biar serahin ke dokter Adit, dokter Vicky tuh, jelasin ke dokter itu. Iya, dokternya ada di Cempaka Putih. Di sini banyak dokter, Masya Allah. Kayak itu luar biasa. Kaya kan Iya, dokter. nggak saya sebut ya. Kalau disebut pasti kenal dokter. Jangan disebut, Bu. Dokter Ntar Vicky, kena ya. undang-undang ITE. Kena delik aduan ntar. Iya Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz. Ya, mari. Jazakumullah Baik, Bu Sri. khair. Saat di chat ada beberapa pertanyaan yang Boleh. pertanyaan Ibu Wulandari ya, soal bagaimana Dari mana? Wulanda, Bu Wulanda Bu. nanya soal membunuh jin. Tadi sebenarnya udah sama dengan pertanyaan Pak Betul. Husseiri ya, bahwa manusia memang bisa membunuh jin ketika tasyakul atau berubah bentuk ya, jin Betul. menjadi makhluk, misalkan menjadi ular, menjadi binatang atau apapun, atau menjadi manusia, itu masih bisa dibunuh gitu ya Ustaz ya. Itu pertanyaan itu udah dijawab sebenarnya dari pertanyaan pertama. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Alia, eh,
ini soal melihat jin nih, mungkin juga sama nih. Ada juga anak yang bisa melihat jin ini bagaimana, Ustaz? Mungkin terkenal dengan istilahnya apa indigo gitu ya. Indigo, Ini gimana ini, Ustaz? Indigo, IndiHome. Pertanyaannya nyambung aja dulu, Ustaz. Jadi Iya, biar kalian iya. jawab. Jadi apakah manusia bisa melihat jin? Tadi sudah disebutkan ya sama Ustadz bahwa manusia tidak bisa melihat jin, tapi ada anak yang kecil yang mengaku bisa melihat jin dan termasuk Indo itu gimana? Pertanyaan pertama. Yang kedua dari Ibu Yani Hong Kong. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. eh, ini ketika melakukan ruqyah mandiri, tiba-tiba ada reaksi gitu ya, mengamuk dan ketawa cekikikan. Nah, ini bagaimana cara menetralkannya gitu Ustadz? Ini dari Ibu Yani Hong Kong ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Reni Depok. Ustadz, jika ada anak mendapatkan jinazah atau ada dia bisa melihat misalkan di sekelilingnya tadi yang hampir sama gitu ya. Dan bagaimana doa-doa atau kalimat yang bisa memutuskan dengan jinazah tadi gitu ya. Kemudian nih dari dari Pak Suherman Bengkulu. Nah, ini soal tenaga dalam apakah menggunakan jin juga Ustadz? Gitu. Nah, ini sementara itu dulu, Ustadz. Silakan. Oke, saya akan jawab gini. Dari pertanyaan yang pertama, tadi kan ada Wulandari. Saya nanya dari mana? Kan Wulandari. Oh, Wulan. Bu Wulanda, bukan Wulandari. Bu Oh, Wulanda. nah, Bu Wulandari Wulanda artinya tadi apa? udah jawab pertanyaannya. Terus yang kedua, anak yang bisa lihat jin. Saya ingin katakan bahwasanya anak yang bisa lihat jin, ini saya ingin sampaikan kebanyakan pengetahuan kita kaum muslimin, anak itu bersih karena belum ada dosa sehingga dia bisa lihat. Tetap walaupun anak itu bersih belum ada dosa, tetap ketika dia bisa lihat jin maka tanpa disadari di dalam dirinya ada jinnya. Tapi kebiasaan kalau anak itu kalau masih kecil itu biasanya lihat dari jalur ibunya. Boleh jadi ibunya yang memang sedang diganggu sehingga ini turun ke anaknya. Ini kalau masih kecil ya. Ya kalau anak masih kecil. Itu yang pertama. Jadi indigo itu adalah sebuah gangguan jin yang ada di dalam diri manusia sehingga jin ini yang bisa melihat jin yang di luar tubuh manusia dan dia menggunakan panca indera kita. Dia bisa dengar, dia bisa ngerasain. Nah, itu karena dia menggunakan tubuh kita. Sebenarnya yang melihat itu jin dengan jin gitu. Karena dia pakai tubuh kita sehingga tubuh kita juga jadi bisa ikutan ngelihat gitu. Yang pertama, yang kedua tentang bagaimana Memutuskan, Ustaz. Memutuskan ketika ada jin tadi masuk dalam tubuh ya. memutuskan jin keturunan itu ikrar putus. Jadi jin itu memang harus disampaikan dengan jelas, dengan tegas. Jadi ketika kita tahu ada jin, ya ada jin, ruqyah, harus ada diawali dengan kalimat ikrar putus. Kalau bahasa Jakartanya bilang, jin lu gua en. Kelar ya. Kalau bahasa yang benarnya yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang mendingan, bilangnya gini, wahai jin, saya putuskan seluruh perjanjian saya kepada kalian yang terikat sebuah perjanjian dari jalur keturunan sebelumnya. Saya putuskan seluruhnya kepada keturunan setelah saya juga. Jadi harus ada ikrar itu. Setelah itu diikrarkan putus, maka nanti jin merasa dia sudah tidak ada lagi hak di tubuh manusia itu. Yang tadinya dia mau menjaga, dia udah merasa nggak ada lagi hak untuk menjaga, untuk melindungi. Seperti itu. Oke, yang ketiga tentang jin. Ruqyah mandiri, Ustaz. Ruqyah mandiri. Kalau kesurupan. Nih dari Hong Kong. Dari mana? Dari Hong Kong. Minum kopi dari mana? Dari Hong Kong. Kopi dari Hong Kong. Nah, cara meruqyah mandiri ya. Kalau misalkan kita mau meruqyah mandiri sampai akhirnya dia reaksi dari tubuh kita, sampaikan gini. Ya Allah, ketika jin dalam tubuh ini punya reaksi yang saya tidak dapat mengontrol tubuh saya, maka putuskan semuanya ya Allah. Ya, kalau misalkan tiba-tiba berontak, lepasin aja nggak apa-apa, lepasin ya. Dan kita jangan pegangin, karena ketika ada orang kesurupan, kita megangin dia, energi kita akan kesedot sama dia. Makanya jin itu semakin kuat, kitanya lemes. Ya, jin itu semakin kuat, kitanya lemes.
Nah, disinilah kita harus sampaikan putus dulu, dan ketika dia berontak benar-benar nggak bisa terkontrol, maka kita nih sampaikan kepada jin itu, jin, kamu maunya apa? Jadi dialog sendiri kalau memang nggak ada orang lain. Sampaikan, kamu maunya apa? Sudah deh, saya udah nggak suka lagi dengan kalian. Saya putuskan. Saya udah paham ketika kalian ada dalam tubuh ini, kalian ini zolim. Hai jin, kalian harus takut kepada Allah. Kalau kalian zolim, kalian bisa ditempatkan ke dalam neraka jahanam. Dakwahi jinnya. Ya, kalau sampai itu benar-benar dirasakan, dakwahi jinnya kepada, ya kitanya sampaikan pada jin itu. Tapi kalau misalkan ada orang dan kita benar-benar nggak bisa terkontrol, pesan sama dia, tekan di bagian sini. Ya, tekan di sini. Tekan aja. Ditanya Ustaz berapa lama? 2 hari ya tekannya. Tekan aja 5 sampai 10 menit. Nanti kita akan sadar sendiri. Ya. Itu. Jadi kalau ruqyah mandiri, kalau yang indikasinya ada gangguan, memang baiknya didampingi Ustaz ya. Betul, betul. Khawatirnya memang ketika sudah tidak sadar bisa melakukan apapun yang membahayakan gitu ya. Betul. Begitu ya Bu Yani dari Hong Kong. Itu Dan di Hong Kong banyak banget gangguan-gangguan jin keturunan itu. iya, Hodam. mungkin sebelum pergi membawa Nah, jimat-jimat ke sana gitu ya. Eh, Mudah-mudahan ya Allah jaga semuanya. Dan tadi juga ada bertanya tentang yang indigo atau indera keenam itu, jadi sebenarnya bohong ya Ustaz ya. ya itu Bukan jin. indera keenam sebenarnya ya. Mm-mm. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari eh, Bu Nadia. Bu Nadia yang tadi lebih pertama ya. Yang pertama menanyakan soal indera keenam. Ternyata indera keenam itu tidak ada Ustaz ya. Jadi tadi kan ada juga pertanyaan soal anak yang bisa melihat bangsa jin karena disebutnya indigo. Ada punya indera keenam. Sesungguhnya itu adalah orang-orang yang sudah dirasuki jin, sudah dimasuki jin, dan sesungguhnya mereka yang harus segera diruqyah ya. Jadi Mm. kemampuan itu bukan kemampuan dalam bentuk anugerah, sesungguhnya adalah ini membahayakan orang itu yang punya kemampuan untuk bisa melihat makhluk gaib ini. Begitu saja ya, Ya, sebagai betul. sebuah konklusi yang tadi sudah disebutkan, dijelaskan oleh Ustadz. Ini barangkali pertanyaan terakhir nih dari Bu Hesti. Beliau mimpi tikus hitam ada di sekitar tempat tidur gitu. Ini kira-kira dalam mimpi ini apa maknanya apa? Mungkin ada apakah gangguan jin, sihir atau apa nih kalau ada tikus hitam di dalam apa namanya? Dalam mimpi melihat tikus hitam kemudian ada dalam tempat tidur, ini kira-kira ada takwilnya nggak Ustaz? Kalau tikus itu biasanya sihir. Tikus Ada sihir ya. jenis sihir. Jadi Bu Hesti ya lebih baik di ruqyah ya, karena khawatirnya jin sudah masuk gitu ya dalam tubuh dan kemudian mengganggu, dan mudah-mudahan tidak ada gangguan ya, dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir pagi petang, dan Allah menjaganya. Atau barangkali Ibu Hesti ada yang ingin disampaikan, silakan, bisa langsung. Ya. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena sudah hampir jam 7. Kita memang kalau ngomong soal dunia jin ini memang nggak ada habis-habisnya, Ustaz ya. Selalu banyak hal-hal yang memang berkaitan dengan jin ini dan ada di sekitar kita. Dan ketika kita tidak paham tentang eh, dunia jin, padahal sudah banyak disebutkan dalam hadis Nabi dan juga dalam Al-Quran, salah satu dalam surat jin, itu mungkin kita bisa tersesat kan. Karena ada orang-orang yang karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan tadi, ada orang melewati jalan yang konon angker gitu, kemudian orang-orang pada membunyikan klakson 3 kali, kemudian kita ikut-ikutan. Nah, ini hal yang salah juga, karena disebutkan tadi di dalam surat jin, di surat Al-Jin yang ayat 6 itu, fazaduhum rahaqa, maka mereka akan sesat ya dengan cara mengikuti meminta perlindungan dari bangsa jin, karena sesungguhnya kita harus berlindung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam surat tadi Al-A'raf ayat 7 ya, ayat 27 tadi disebutkan setelah Allah menjelaskan bahwa manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia, maka kemudian Allah menjelaskan bahwa Allah menjadikan setan itu sebagai aulia, sebagai pelindung atau sebagai teman bagi orang-orang kafir ya.
Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa, dan barangkali Ustadz bisa memimpin doa dulu. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, dan jangan lupakan ini tetap pagi yang penuh berkah ini kita manfaatkan selain dengan kajian ilmu juga dengan aktivitas sedekah ya. Mudah-mudahan kebiasaan kita bersedekah ini setiap pagi menjadi sebuah amal yang Allah cintai, karena disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang mulia, inna ahabal a'mal ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah dawamuha wa in qalla, adalah dawamnya, keistiqomahannya walaupun amal itu kecil. Kita misalkan ya rutin tiap pagi ikut kajian, rutin juga bersedekah walaupun sedikit, tapi ketika itu rutin dilakukan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang tadi dicintai amalnya, dan amal yang Allah terima kemudian Allah ganti dengan pahala yang terbaik. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alafu minkum, mohon maaf kalau ada khilafan dari kami, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupakan insyaallah besok Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة